Pemirsa Muslim masa kini, sekarang kita lanjutkan lagi ke proses pembuatan tas dengan teknik decoupage selanjutnya. Nah, ini udah ketempel nih pemirsa Muslim masa kini. Ini udah selesai, baru selesai nempel. Ini masih ada tahap berikutnya. Ya, tahap berikutnya apa? masih kita lanjut. Nah, supaya nempelnya lebih erat, kita tap atau kita tekan-tekan sedikit dengan menggunakan spons ini yang kita basahi dengan air sedikit. Fungsinya untuk? Supaya lebih merekat. Tapi sponsnya tidak boleh terlalu basah, cukup lembab saja, kemudian kita tekan-tekan. Untuk proses varnish juga harus dilakukan secara telaten dan merata. Nah, ini sekarang kita mau mulai apa? Mau dikeringkan. Dikeringkan. Tadi sudah kita varnish, sudah kita lapis, terus sekarang kita keringkan. Ini varnishnya itu ke semua area atau memang yang ininya gitu? Ya, untuk tahap pertama kita varnish di media di motifnya saja. Nanti kita keringkan dulu. Kalau sudah kering, nanti kita lapis lagi seluruh area. Jadi varnishnya beberapa lapis supaya dia lebih kuat dan hasilnya lebih baik, lebih bagus. Nah, kalau sudah kering, sekarang kita kasih varnish tahap kedua di seluruh area. Ini udah mulai nggak kerasa kasarnya nih. Nah, jadi tadi varnish tahap pertama kita varnish hanya di area yang ada motifnya saja. Sekarang kita varnish keseluruhannya. Pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa di dalam hidup kita tak perlu berupaya untuk menjadi seseorang yang disegani, apalagi ditakuti. Tetapi, jadilah seseorang yang berguna bagi siapapun di sekeliling kita. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat At-Tabrani, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan prinsip itulah Bu Desi ingin menjadikan usaha kreasi decoupage ini tak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi juga bisa membawa manfaat bagi orang lain. Dia pun kerap membuka kelas pengajaran teknik decoupage kepada orang lain. Dan dari kelas itu sudah banyak orang yang berhasil membuka usaha kerajinan decoupage seperti Bu Desi ini. Kan Bu Eci udah 5 tahun ada di bidang decoupage ini sendiri. Udah buka workshop nggak sih buat orang-orang yang mau coba, para pemula kayak saya? Ya, alhamdulillah setelah saya waktu itu juga menekuni decoupage ini, lantas memberanikan diri untuk mengajarkan pada teman-teman dekat dulu waktu itu awalnya begitu, karena mereka juga penasaran kan lihat apa yang saya buat gitu, pengen bikin sendiri gitu, nggak mau beli, pengennya bikin aja katanya. Jadi saya buka workshop mengajarkan ke teman-teman, kemudian dari sana lantas berkembang, banyak orang mulai tahu, minta juga untuk diajarkan gitu. Jadi saya buka workshop, buka kelas dengan jumlah peserta yang terbatas supaya bisa hasilnya lebih maksimal. Dan mereka-mereka yang belajar itu juga udah banyak yang pada akhirnya bisa buka usaha sendiri. Ya, beberapa yang sudah kemudian ikut menekuni cerita ke saya bahwa mereka juga mulai serius untuk membuat decoupage dengan berbagai media dan sudah dipasarkan, dijual ya. Kita ikut seneng kan ya Mbak ya kalau begitu. Ada manfaatnya gitu. Itu benar gitu, karena kan gimana juga manusia itu kan hidup tuh harus bermanfaat, tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri tapi juga bermanfaat untuk orang lain gitu. Salah satunya adalah kalau kita punya ilmu, kita bisa berbagi nih ilmunya kayak Bu Eci gitu. Bu Eci punya satu ilmu decoupage, dibagikan dan mereka ternyata dari situ bisa punya peluang rezeki gitu. Mereka dapat rezeki, Bu Eci juga dapat rezeki, rezekinya bisa berkah juga gitu, dapat pahala, dapat doa juga insya Allah. Dan yang paling penting adalah ketika orang lain punya usaha yang sama dengan kita, jangan takut usaha kita justru malah jangan takut untuk pangsa pasar saya kerebut sama yang lain gitu, enggak, karena masing-masing rezeki sudah diatur gitu. Dan saya yakin nih masing-masing orang punya signature-nya masing-masing. Punya kekhasannya masing-masing. Nggak usah takut, rezeki sudah diatur oleh Allah. Betul banget nih pemirsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menjamin rezeki setiap manusia, seperti Allah juga telah menjamin hidup, mati, dan jodoh seseorang. Seperti disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hud ayat 6 dan surat At-Toha ayat 132. Dan tiada satupun makhluk bergerak di bumi melainkan dijamin Allah rezekinya. Quran surat Al-Hud ayat 6.
Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat At-Toha ayat 132. Karena itulah Bu Desi tak pernah ragu dan takut menurunkan ilmunya kepada orang lain. Karena ia percaya rezeki tak pernah tertukar. Justru dengan berbagi ilmu, ia akan mendapatkan pahala amal jariah yang tak pernah putus. Ini udah kebanyakan ngobrol, ini gimana? Ini sekarang kita keringkan lagi. Oke. Dari sisi ini, nanti setelah ini kering, kita vernish lagi sisi sebaliknya supaya dia juga sama-sama awet begitu ya. Bahannya tetap awet, kita pakai bisa bertahan lama. Berarti kalau udah dari proses pembuatannya kayak gini sendiri dalam satu media gini kira-kira selesai dalam 1 hari ya? Setengah hari? Ini sebenarnya bisa cepat selesai kok Mbak, nggak lama. Biasanya kalau memang saya ada pesanan dalam 1 hari itu bisa menyelesaikan sekitar 10-15 kalau ukurannya seperti ini gitu. Sebentar juga selesai kok, sebentar jadi begitu karena sudah terbiasa gitu, sudah sering membuat jadi sudah lebih fleksibel gitu membuatnya. Seperti proses pengeringan sebelumnya, ini bisa dilakukan dengan menggunakan mesin pengering rambut atau kipas angin ataupun dijemur. Hanya saja kali ini proses pengeringannya harus rata pada semua sisi tas. Pemirsa, saya jadi penasaran ingin mengetahui berapa modal total dari pembuatan kerajinan tas berteknik decoupage ini dan bagaimana cara penyimpanan alat-alatnya nih. Nah, mungkin ini banyak yang nggak tahu nih harganya. Ini tuh beda-beda nggak sih harganya ini atau range harganya deh kira-kira kalau untuk tisu decoupage ini sendiri? Range harga sebenarnya kalau sekarang karena sudah lebih banyak yang mengimpor tisu ini harganya sudah lebih murah dibandingkan dahulu. Kalau dulu awal-awalnya 1 lembar tisu bisa harga antara 8.000 sampai 10.000, bahkan ada yang 15.000 1 lembar. Kalau sekarang bisa sekitar 3.000 sampai 5.000 sampai sekitar 7.500 begitu masih sudah bisa kita dapat 1 lembar. 1 lembar. Tapi yang perlu diketahui juga tadi ada harga kan ada kualitas. Betul. Tapi kalau misalnya orang awam nih kayak aku yang nggak ngerti sebenarnya kualitas tisu yang baik itu seperti apa, boleh nggak sih Bu Eci sambil nge-vernish sambil ngasih tahu ke aku kualitas tisu yang baiknya itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin sebenarnya agak sulit ya kalau kita masih awam untuk membedakan mana tisu produksi Eropa atau dari negara lain. Tapi biasanya produsen atau biasanya penjual dia akan memberitahu ini tisu Eropa atau ini tisu dari negara lain. Dan kadang-kadang biasanya juga sudah ada mereknya, merek-merek Eropa atau merek Amerika itu ada tertera di situ. Nah, kalau diraba sebenarnya juga beberapa ada yang halus begitu, itu biasanya ini tisu Eropa begitu. Nah, kalau tisu dari negara lain yang tidak terlalu bagus begitu, ada sih Mbak. Sebentar. Itu motifnya, saya nggak taruh di sini. Ada di sini. Kalau tisu yang dari di luar Amerika atau Eropa yang kurang bagus itu biasanya tisunya hanya 2 lapis. Biasanya kalau dari Eropa itu ada 3 lapis yang tadi seperti kita pakai 3 lapis dan teksturnya agak berbeda gitu. Kalau seperti ini dia lebih halus. Kalau yang dari luar malah lebih halus lagi, lebih tipis lagi. Gitu. Nah, itu malah justru lebih susah ya? Iya, itu lebih susah dan betul. Oke. Ini by the way ini udah selesai? Sudah selesai. Ini kita udah selesai, udah benar-benar hampir jadi, tinggal apa emang udah jadi sih? Ini sudah selesai. Oh, udah jadi. Ya udah deh kalau kayak gitu berarti sudah kering, udah bisa dipakai. Tapi nanti di session berikutnya saya jadi pengen nanya karena di belakang saya tuh udah banyak banget contoh-contoh decoupage lain yang dibikin sama Bu Eci. Tapi kita ngobrolnya kayaknya nanti harus di sofa atau di mana biar enak saya di rumah. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap di Muslimah Tech ini.